Nah, di situ kan udah ngikutin channel-channel Ajroso. Tadinya kan memaksa banget ini uang masuk kan saya. Udah ya udah ngedownload memaksa lah teh. Iya. Tapi di titik uangnya nggak mau masuk. Di situlah titiknya kita ngelepas udah. Mungkin bukan rezeki saya. 2 hari uangnya masuk. Langsung masuk kelas. 200 juta. Wow, luar biasa. Hai teman-teman semua, hari ini hari penuh kebahagiaan, acara Retreat Ngaji Roso. Jujur, acara Retreat Ngaji Roso itu di luar ekspektasi aku. Seharu ini, seseru ini, seasik ini. Jadi betul-betul kita memang membutuhkan ruang untuk momen itu ada gitu di retreat. Nah di sini aku juga ketemu sama keluarga kita gitu. Ini ada kakak kembar nih, Hartini dan Hartati. Hartati. Aku udah ganti Hartini dan Hartati, iya. Jadi momen kali ini kita mau cerita tentang kisah dari Hartini dan kembarannya, di mana saudara kembar ini terlahir punya kisah masing-masing karena mereka terpisah dari sejak mereka lahir. Beberapa bulan kemudian mereka terpisah, mengalami begitu banyak data yang tersimpan dan terekam gitu di tubuh mereka sedari kecil, sampai pada akhirnya membentuk 2 karakter yang punya warna sendiri. Yang satu feminim, yang satu mandiri gitu, mandiri. Dan aku surprise sekali waktu itu Hartini private offline, ya. Private online, waktu itu private online. Pada saat private online, aku tuh terharu gitu. Kenapa terharu? Seseorang yang perjalanannya cukup luar biasa dalam hidup dia. Ada sebuah cerita yang begitu banyak luka bisa dikatakan. Tapi dia ingin menolong diri dia sendiri gitu. Hartini ini dia tinggal di Indramayu. Ya, Indramayu penuh perjalanan seru, tapi kayaknya lebih asik biar Hartini sendiri yang cerita. Gimana sih proses perjalanan hidupmu yang pada akhirnya dari sebuah cerita, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa aku dilahirkan, kenapa aku terpisah, kenapa orang tua aku begitu, kenapa aku nggak diakui, kenapa kehidupan nggak adil sama aku, kenapa begini, sampai pada akhirnya di titik sekarang dia tumbuh dengan sangat indah, tubuhnya bisa menjadi aliran kebaikan banyak orang gitu. Dia banyak nolong Mas Hendra, membuka lapangan pekerjaan, dari usaha distributor sayur ya, kita sebutnya apa, agen sayur, distributor sayur, agen sayuran di kota dia membuka lapangan pekerjaan, akhirnya orang-orang bisa bekerja. Tapi nggak hanya itu, di kota Indramayu itu ada beberapa desa yang kekurangan air. Hartini peduli untuk membuat sumber air untuk masyarakat. Nggak hanya itu juga, di titik sekarang dia lihat ada jalanan yang rusak, akses jalan kayaknya nggak bagus gitu. Dia peduli juga untuk maksimal yang bisa dia lakukan, benerin jalan juga gitu. Itu sesuatu yang buat aku sangat luar biasa sekali teman-teman. Dari cerita luka, kok bisa ada cerita inspirasi jadi jembatan kebaikan buat banyak orang. Ada cerita indah apa di balik itu sayang? Boleh cerita nggak kisah awalmu? Dulu tuh saya ngerasa kenapa saya dilahirkan, tapi kehadiran saya seperti tidak diinginkan. Mungkin banyak orang yang di situ akan mencari jati diri dan jadi tersesat kalau kita nggak menyayangi diri kita sendiri. Nah, akhirnya saya berpikir, kalaupun sekarang saya lahir dalam keadaan yang memang tidak sesuai ekspektasi apa yang saya inginkan, setidaknya saya tidak bisa jadi sampah masyarakat. Saya mau jadi inspirasi masyarakat, dan saya mau membuka lowongan pekerjaan agar ibu-ibu di luar sana tidak meninggalkan anak-anaknya dan bisa memberikan kasih sayang terhadap keluarga yang di rumah. Karena pada dasarnya uang
memang segalanya, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan teh. Iya. Dulu saya masuk ngaji Roso, punya banyak list, pengen ini, pengen itu, tapi setelah saya sadar bahwa segalanya tuh sudah ada dan tersedia, tinggal sebenarnya penghalangnya itu emosi, ego, yang mereka tuh sebenarnya hanya ingin diakui, cuman kita itu nggak bisa cara untuk mengakui dia ada tuh. Iya. Dan setelah kita mengakui dia ada, akhirnya ternyata saya sadar kesakitan yang saya alami sekarang bisa jadi jembatan orang-orang. Dan semoga anak-anak di luar sana yang ngerasa kita tuh pasti banyak banget masalah sama orang tua, kenapa sih orang tua nggak mau nerima kita? Sebenarnya kita tuh nggak bisa nyampein ke orang tua. Iya. Kalau bisa nyampein tuh udah nggak ada halangan apapun. Karena orang tua juga nggak paham apa yang diinginkan anak. Iya. Dan selalu tuh kadang anak tuh pingin dimengerti orang tua. Kenapa? Apa salahnya untuk kita lebih terbuka terhadap orang tua? Mungkin orang tua juga akan lebih mengerti kan? Tapi ya itu, ego karena dari kecil itu yang jadi lapisan diri. Yang akhirnya saya masuk ngaji Roso untuk melepaskan ego-ego itu. Terus kisah awal kalian lahir, setelah lahir kembar nih ceritanya. Terus gimana cerita itu? Kalau saya sih tahu, kalau dia kan dari kecil langsung dijauhin, jadi dia tuh diprivasi banget sama keluarganya karena takut untuk balik lagi ke rumah. Oh, jadi dari kecil dipisah nih, Iya. besar nggak bareng-bareng Enggak. gitu ya? Yang satu di Indramayu, yang satu di Karawang. Yang satu besar di pesantren, yang satu di lingkungan Ya. masyarakat gitu istilahnya. Terus pada akhirnya berpikir, oh aku punya kembaran. Kapan kamu sadar kamu punya Kalau kembaran? aku kan udah coba untuk nyari gitu kan, cuman kan keluarganya memang takut. Namanya juga orang tua ke anak pasti ada rasa takut untuk kehilangan. Akhirnya memprotek banget tuh teh. Diprotek, nggak bisa ketemu. Setiap kita untuk acara silaturahmi dia diumpetin. Oh. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu dia juga kan mengakses informasi-informasi mana yang baik, mana ternyata yang aku punya kembaran gitu ya. Nah terus? akhirnya dia inisiatif lah nyari Facebook karena 2014 itu ya akses WhatsApp juga masih belum kayak sekarang gitu. Nah dia bilang sebelum saya ke pesantren, kalau kamu memang saudara saya tolong cari saya. Akhirnya yang kamu lakukan apa? Akhirnya saya izin lah ke orang rumah kalau nanti malam nggak akan pulang, saya ada acara di sekolah. Ya karena saya pengen tahu bener Dorongannya kuat ya, kuat. kalau kembaran gitu dorongannya kuat untuk saling ketemu gitu ya. Nah akhirnya tuh saya tuh karena di pesantren kan harus bawa-bawa makanan gitu. Saya kan nggak enak, saya belilah ke supermarket untuk bawa biar. Ternyata sekolahnya tuh banyak teh. Terus Saya masuk ke sini salah, masuk ke sini salah. Ini sama sekolahnya, ini salah juga. Hampir udah mau menjelang maghrib saya tuh ditanyain siapa namanya, saya juga nggak tahu siapa namanya. Masya Allah sayang. Dia kelas berapa? Saya juga nggak tahu kelas berapa. Jadi ditanya spesifikasinya, nyari orang seperti apa juga saya nggak tahu. Belum pernah ketemu. Iya, ya? jadi kalau mau cari kresek warna apa juga nggak tahu. Jadi benar-benar blank aja gitu ya. Nah akhirnya udah sore ya udahlah. Mungkin memang belum waktunya untuk ketemu. Saya yang nyari masjid untuk istirahat malam ini karena dari Indramayu ke Karawang kan lumayan jauh. Iya. Di saat saya udah pasrah, ada orang turun dari mobil meluk saya cuma begini gini. Akhirnya ada tempat buat tidur malam ini. Cuma gitu. Taunya ya dia. Kok bisa? yang di mobil nanya, teh itu mukanya sama kayak teteh. Terus ya naluri, aku loncat langsung peluk dia gitu. Sebenarnya belum lihat, cuma karena emang nalurinya kuat, saya turun terus langsung peluk gitu. Pas sebenarnya belum ngelihat, belum lihat. Saya juga belum lihat. Cuma orang yang di sekitar ngomong itu mukanya mirip kamu, jadi aku turun terus langsung peluk dia. Enggak, kamu dari mana? Mau kemana naik mobil itu? Itu dari abis kondangan dari ketua-ketua asrama gitu yang nikah dari pesantren tuh aku yang diajak itu perwakilan. Dihantarkanlah lewat masjid itu. Enggak, emang dia kan mau pesantren. masuk ke gang pesantren. Iya. Jadi
berhenti dulu mobilnya. Pas mau turun, mau masuk sekolah. gerbang Saya pesantren. di seberang jalan. Seberang udah jalan. kayak, ya udah gimana? Udah pasrah. Iya, Di titik pasrah Udah. kamu ketemu. iya. Di titik pasrah, berserah, Udah nggak memaksa Hah? lagi. nggak memaksakan kehendak, semesta tanpa batas mempertemukan. Wow. Magic ya. Wow. Dengan waktu yang tepat gitu teh, dia mau ini ya akunya yang turun. Dan itu naluri kamu turun. Iya, itu yang itu mukanya kayaknya sama Tepi ya. Terus aku turun langsung peluk, sebenarnya belum ngelihat. Saya juga nggak lihat, saya juga Cuma nggak lihat. mungkin Saya kan ini nalurinya udah ya itu saudara kamu gitu. Yang kamu pada saat kamu peluk, dia nangis sejadi-jadinya. Saya emang nggak ngerti siapa yang meluk saya. Iya, karena dia enggak. Saya kan mikirnya, alhamdulillah punya buat tempat tidur malam ini. Saya cuma ke situ udah. Terus saya kan dibawa sama dia. Namanya anak pesantren kan pakai maskara. Jadi kalau nangis pada hitam semua. Nah, udahlah, yang penting ya dengan pemikiran itu tetap dengan bisa tidur malam ini dengan aman. Bener kan? karena kamu datang udah keburu maghrib gelap, Iya. mau kemana juga nggak tahu, Nggak mau tahu. tidur di mana nggak tahu. Pas dia udah cuci muka, saya sadar, oh iya mukanya mirip. Oh dia pakai maskara, Iya, pas makanya. nangis jadi hitam semua di sini, nggak kelihatan mirip Iya, apa mirip enggaknya. apa enggaknya, namanya maskara anak pesantren. Ya makin ini kan makin cetar ya jadi. Oke, cetar membahana gitu ya warnanya hitam semua, Iya. karena kena air mata. Jadi kena air mata kayak pakai topeng pas udah. Oh ternyata ini kembaran saya. Pas kamu sadar ini kembaran saya, Ternyata nggak ada satu struktur pun yang walaupun Berbeda. kita berjauhan nggak ada struktur yang dipisahkan dari segi gigi. Ya, sama ya. Dari ini karang gigi karangnya ini juga. sama. Karena kan kalau belum kayak ngobrol kayak gini mereka kayak sekilas, tapi kalau saya lihat dari gigi kita pertumbuhan beda. Copot gigi juga nggak tahu bareng apa enggak. Giginya sama ya. Acak-acakan. Masya Allah sayang. Nah udah nih ketemu nih ceritanya. Terus akhirnya kontak-kontakan berlanjut. Iya. Tapi cerita yang kamu WhatsApp sama aku tuh kita saling menyalahkan kalau ketemu kita Iya kan? berantem. Itu apa masalahnya waktu itu? Iya. Setelah bertemu kan kita Bisa kembali. bisa kembali. Ah, Nah itu terus? udah kayak untuk dia tuh makin ditutup aksesnya semua sama orang tua. Oke. Karena makin jadinya rasa ketakutan karena saya tuh bawa ke sana ke Indramayu untuk mengenalkan terhadap keluarga saya karena keluarga saya juga nggak tahu pertumbuhan dia. Mm-mm. Jadi saya bawa, terus itu saya bawa balik lagi. Nah dari situ kan kita hidup dengan kehidupan kita masing-masing dan mungkin dia tahu kehidupan di sana kayaknya lebih welcome gitu. Iya. Ternyata tidak. Jadi dia ada sisi menyalahkan dan saya Apa pengen yang disalahkan waktu itu dari Ya, mungkin kembaran? kamu enak bisa bebas nggak kayak saya di pesantren. Oh, Selalu oke. dengan tuntutan, harus menuntut ilmu, harus ini, harus itu. Kalau saya kan dibebaskan. Iya. Tapi bebas kan kita harus mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita salah mengambil, itu pun resikonya akan lebih besar buat kita. Kamu juga ada gini, kamu yang enak gitu, Iya, ada gitunya. Kamu yang nggak enak, dia kamu ngeliat Enak. kesini apa enaknya Ya dia? kan, diurus. Sekolah, saya nggak Oh. bisa sekolah. Dikasih sayang gitu. Kamu bisa segalanya. Saya mau nyari makan aja susah, nggak ada orang tua. Oh Masya Allah, yang ini bilang kamu enak, kamu bebas. Yang ini Iya. bilang kamu yang enak, kamu bebas. Aku makan harus kerja, kamu enggak gitu. Tapi kan kayak burung di dalam sangkar gitu teh. Iya. Apa sudah sedia tapi kita Terkukung. Iya. Nah, pada akhirnya Hartini memutuskan ikut kelas Abandon Revolution. Awalnya, Ada apa? nah, Kenapa? awalnya dia yang Oh, dia yang nyuruh. Iya, yang kamu ketemu lihat. Ngaji Rasul tuh. dulu teh. Oh, Cuma aku dia yang lihat, dia yang ikut iya. kelas. Nah, ini yang lebih lucunya lagi. Secara finansial aku emang akunya punya rasa kekurangan secara finansial sih untuk ikut kelas udah ada ya. Cuma karena masih punya mental kekurangan jadi nanti aja. Jadi ikut Zoom tuh yang pertama di bulan Februari 200.000 pertama Zoom. Kamu ikut sayang? Ikut. Oke. Terus materinya ya dikupas semua. Kataku teh dia kan ada SMS, coba ikutin channel Ngaji Roso, cari teh Pebi kata aku teh. Kalau ada ini mah udah langsung privat Zoom aja, biar enak, biar plong. Karena kalau emang rilis di Zoom itu kan bersama-sama jadi takut nggak kebagian bicara gitu.
Terus ya langsung peripat juga. Oh, dari kembaranmu. Terus gimana sayang? Nah, kan udah kata dia kan tahu perjalanan saya selama membangun perusahaan ada banyak. Kalau kata saya udahlah, apa yang udah keluar tuh udah bukan hak saya. Jadi dia tahu karena udah kerja sama kelas sama TPB, tahu bahwa itu kan tabungan semesta. Saya nggak tahu lah namanya tabungan semesta apa, Pi, kata saya kan. Oke. Jadi yang ini pesantren, Iya. yang ini bener-bener gede, besar, tumbuh di kehidupan. Preman ya. Nah, yang ini packagingnya feminim banget, yang ini mandirinya luar Makanya biasa. kalau dia main ke Indramayu, insaf katanya. Ya kan dia bos ini, bos kamu pakai kerudung nggak hujan katanya. Ya, salah orang kata. Iya kata-kata Di salah. dalam, dia keluar dari rumah. Biasa kan orang-orang perlu uang apa kan? Insaf, dia enggak sih, itu bukan saya. Karena mungkin mukanya sama. Bos, insaf cina mau hujan. Enggak. Soalnya dia pakai kerudung, sangkain dia gitu loh pas keluar loh, kok pakai kerudung gitu. Versinya saya di rumah terus pakai kerudung jadi aneh gitu. Nah, balik lagi ke cerita ya, Teh. Terus akhirnya apa yang kamu dapat dari kelas Bandan Revolution? Nah, ini tuh kayak gini, saya bilang udah Depi, kata saya, kalau saya tembus 500 juta ikut, saya ikut. Saya kan awalnya ya udahlah, apa sih gitu ya. Nah, di situ kan udah ngikutin channel-channel Haji Roso. Tadinya kan memaksa banget ini, masuk ini uang masuk, kata saya. Udah ya udah ngedownload memaksa lah, Teh. Iya. Tapi di titik uangnya nggak mau masuk, di situ lah titiknya kita ngelepas udah. Mungkin bukan rezeki saya, 2 hari uangnya masuk, langsung masuk kelas. Berapa? 500 juta. Juta. Wow, luar biasa. Dan ada yang Itu lama ya, sama halnya pada saat nyari saudara tadi, saat lepas Iya. terus ketemu, Iya. uang juga begitu. Iya. Pola patternnya memang itu. Dan kenapa masuk? Karena semua tuh sebenarnya kan udah ada dan tersedia. Cuman bagasi emosinya masih tebel terus. Jadi kayak Trigger. kita mau hujan-hujanan tapi kita pakai payung. Jadi nggak basah-basah. Kapan saya basahnya? Kok Payungnya saya masih pakai pegangin kata TPB juga. Iya ya kan saya. Jadi saya juga nggak tahu nih cara ngelepasin payungnya karena udah melekat. Ya itu yang susah itu apa sih, merubah kebiasaan. Iya, jadi Mas Hendra pada saat Hartini ikut kelas, dia udah manifest banyak. Belum ikut kelas. Belum ikut kelas. Udah manifest karena saudara kembarnya kan ngirim-ngirimin terus video kan. Jadi dia ikut kelas tuh udah yang, TVB aku mau testimoni. Testimoni? Kan ikut kelasnya belum. Kalian itu kan langsung nantang apa? Kalau pokoknya uang ini masuk, tahu saya pikir tuh Mas, kelasnya tuh yang privat tuh yang bisa ketemu, taunya yang offline. Saya salah online. nanya, yang online, maunya yang offline biar bisa lebih dikupas lagi gitu. Karena dianya ke-trigger, kalau ke-trigger kan nyambung. Kalau dia ke-trigger saya jadi tempat sampah. Kalau saya ke-trigger rilis. dia jadi tempat sampah rilisnya saya. Aku lagi sedih, ya udah rilis ke aku. Trigger nih, ini lagi ada masalah apa Kalau aku nih? yang trigger, aku lagi trigger. Jadi sekarang udah tahu dia ya tempat rilis deh semenjak ada kelas Haji Roso. Tadinya mah SMS setahun sekali juga. Ngapain? Nggak sefrekuensi karena sekarang udah satu frekuensi ya. Jadi dianya jadi ngerti apa yang aku Tapi ingin. indah sekali ya. Kamu Episode ya. kamu ya, kembarannya Hartini yang mengawali ketemu dulu materi tentang Bandan Revolution. Karena dia anak pesantren kan basicnya, belum tembus nih ke saudara kembarnya. Ketika disampaikan, dia yang Quantum Jam yang ikut kelas ini. Iya. Jadi dia sampai waktu ke Jogja aja, ngapain sih ke Jogja? Oh, pokoknya saya mau ketemu Pak Wayan sama TPB, pokoknya pengen ketemu kayaknya. Teh, ini saya mau buat video, inget nggak? Iya. Oh, ini kembaran saya pengen ketemu banget sama Teteh, udah video ya Teh. Pas telepon Iya. tuh ya teh. Aku sempet nangis tuh, aku tahu dia waktu itu kan belum harmonis banget karena waktu itu. Tapi sekarang udah Iya, mencair. udah kelihatannya. mencair. Karena tadi kan masih malu-malu. Dan sebelum dilanjut, ini kan tiga-tiganya sama-sama peserta retret nasional Haji Roso. Iya. Itu tadi luar biasa sekali teman-teman tuh ngasih ini ke aku semuanya gitu. Mulai dari Mbak Hartini dulu ya. Boleh. Kesannya terhadap retret 2 hari ini seperti apa? Nanti giliran. Termasuk Teteh juga karena Oh Teteh iya juga dong, ya. peserta. Pokoknya untuk retret yang sekarang itu benar-benar melompat. Apa tadi tuh?
melompat takdir. Melompat takdir, bener-bener jadi data lama tuh bisa off karena semua tuh bener-bener dikupas di sini. Pokoknya sayang banget ya nggak bisa ikut. Saya aja, aduh, apa sih rasanya bener-bener, pokoknya terbuka banget di sini. Semua permasalahan tuh dikupas banget gitu. Apalagi kemarin sebelum acara tuh Mas, saya tuh kan emang feeling banget pengen beli buku Dunia Tanpa Suara, dan itu tuh dikupas semua tadi materinya sama Pak Wayan. Bener-bener semesta tuh nganterin saya untuk beli buku, dan sekarang materinya bener-bener dibuka. Menariknya yang pas dirimu berdua, itu tuh orang satu ruangan, satu ballroom pada nangis semua gara-gara ini. Karena rasanya itu bener-bener aja keluarin. Rasanya tuh begitu, kan saya emosinya ke bapak. Pas saya tuh yang dikasihnya bapak-bapak. Ya Allah Pak, kata saya tuh jadi rasanya tuh kayak aliran dapat gitu ya. alirannya tuh, Pak saya tuh pengen kayak gini Pak. Jadi rasanya tuh saya pengen ngomong sama bapak cuman nggak bisa. Karena kan mungkin kalau yang bapak tadi kan mungkin bagasi emosinya udah nggak ngeharap. Udah rilis dulu. Udah rilis, tapi kan kalau yang kita ketemu sama orang yang bagasinya Masih full tuh penuh. nggak masuk deh, mental gitu tanya tetap. Iya pasti. Terus Satunya sekarang apa tuh namanya? Gimana terkait dengan kesannya terhadap retret yang 2 hari sudah diikutin? udah kamu Ini ngomong. namanya Hartuti ya? Siapa? Hartati. Hartati. Untuk acara retret ini benar-benar kita pulang ke dalam diri. Yang biasanya kalau punya masalah tuh harus cari jalan keluar, di 2 hari ini benar-benar dikupas untuk pulang ke dalam diri. Oke. Nah, kalau Teteh sendiri gitu, dan buat teman-teman yang nggak bisa ikut nanti bisa dapetin Rekaman. Recordnya record bisa. selama 13 sampai 14 jam full gitu ya. Masya Silakan buat Allah. teman-teman nanti bisa nyiapin. Teteh gimana responnya? Aku saranin punya recordnya sih Mas Hendra. Buat yang berhalangan gitu. Aku pribadi yang sharing materi sama teman-teman ya. Yang memberikan ruang waktu untuk ngasih privat ke teman-teman offline atau kelas batch. Ketika aku ngambil jeda sejenak untuk aku melepaskan semua atribut. Melepaskan semua dan duduk hadir di momen 2 hari itu. Di hari pertama, Dr. Wayan Mustika nyeritain tentang substansi, siapa kita dan lain-lain. Itu aku diem, banjir air mata Mas. Artinya memang ada sesuatu yang tersentuh di situ yang selama ini kayaknya kita jarang masuk ke ruang itu gitu. Dan kita butuh itu. Butuh di mana pikiran sadar kita tuh istirahat dulu sebentar. Lalu bawah sadar inilah yang terakses, itu yang kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan itu? Dan di ruang retreat ngaji Roso itu terfasilitasi gitu. Kenapa kita butuh ruang masuk ke dalam, ke bawah sadar kita? Karena disitulah letak semua kunci jawaban. Disitulah letak semua kunci jawaban, disitulah letak semua solusi kamu. Disitulah letak semua asa, disitulah kamu bisa berkomunikasi sama Sang Maha. Dan kita butuh waktu untuk jeda, untuk hening. Terus berikutnya itu ada Mbak Amanda. Itu meditasinya keren ya? Itu keren Ya, banget, itu keren banget meditasi inner child. Aku sangat saranin banget buat teman-teman bisa nyoba itu gitu ya sebagai sebuah journey-nya teman-teman masuk ke dalam. Kalau udah dicontohin sama Mbak Amanda, teman-teman kan bisa lakukan sendiri gitu. Jadi butuh sekali teman-teman untuk lihat record ini, untuk menyelami yang belum kamu selami tentang hidup kamu. Karena kehidupan ini memang cerita tentang rekaman Mas Hendra. Tentang data yang terekam dari masa kecilmu, remajamu. Nah cerita masa kecil ini yang kita nggak pernah aware bahwa rekaman data masa kecilmu ini membentuk realitamu sekarang. Itu dapat di inner child. Tapi di hari kedua itu juga keren. Ada Cimimi cerita pas grade, luar biasa membuka wawasan. Lalu cerita dari yang terakhir, meditasi cahaya. Wow. Keren, itu aku juga pernah dapetin di Geisha Michael itu. Geisha Michael itu juga sama kurang lebih kayak gitu. Dan tadi aku dapet getaran barunya lagi yang ahanya itu luar biasa. Nggak bisa diceritain teman-teman. Tahun depan
aku akan tunggu momen ini lagi. Dan jangan lupa, kita akan ada ngaji Rosso Bootcamp khusus anak-anak muda. Oh iya, betul. Nah, itu banyak dibutuhkan banyak orang. Benar, ternyata benar, loh. benar banget. Menurut kamu gimana sayang? Benar sih. Kenapa dibutuhin? Soalnya kan anak muda tuh jadi sekarang tuh jadi apa-apa yang mereka tonton tuh jadi banyak yang banyak yang negatif. Jadi bukan pada hal yang lebih positif. Apalagi kan sekarang anak-anak Gen Z itu lebih cenderung lihat apa yang dipraktekkan tuh apa yang mereka tonton. Ya. Ya, sedangkan mereka jadi tidak tahu jati diri mereka tuh siapa. Iya betul. Karena tiap hari konsumsinya itu terus ya, nggak masuk ke dalam tapi ngelihat terus keluar ya. Jadi kayaknya anak-anak sekarang tuh jadi butuh validasi terus-menerus. Dan itu tuh menurut saya tuh nggak Capek baik ya. Karena jadi ada emosi-emosi yang terus dirilis gitu, nggak bisa dikeluarin. Nah, ya tadi kan kayak Cemimi, banyak tamparan yang dari Cemimi itu, aduh bener gitu. Jadi di ngaji Rosso aja ya, saya tuh sampai awalnya masih haus validasi. Tapi setelah dengar kata-kata Mas Riko, udah apapun, udah nggak apa sih yang harus divalidasi gitu. Orang kita juga nggak ada ya. Biasa, bos. Bos insaf katanya gitu, giliran kembarannya muncul kok bos pakai kerudung bos. Jadi benar-benar kalau orang ya yang benar belum paham, Mas Riko itu bikin pusing deh. Iya. Tapi dia paling keren menurutku. Kenapa? Jadi emosi kita tuh kalau nonton Mas Riko, terutama ini mual. Karena apa? Ada emosi yang nggak bisa dikeluarin. Saya nonton Mas Riko mual banget deh. Berarti emosinya masih dalam gitu. Iya. Kalau saya sih udah kayak satu frekuensi sama Mas Riko. Ya, udah disadari aja gitu ya. Apalagi mirroring itu. Karena kalau nggak paham pasti bikin pusing mirroring itu. Tapi kalau menurut saya, karena saya dari dulu tuh Mas, saya emang mainnya di mirroring. Oh, good. Jadi saya nggak mau nanyain ke orang luar, karena orang luar pasti berpendapat tidak sesuai apa yang saya inginkan. Iya. Jadi saya bawa kaca, saya ngomong, kenapa saya kayak gini? Karena kamu nggak pantas. Udah kan jawaban. Nah, udah, mainlah. Kalau saya pusing lagi, kenapa orang tua saya bercerai? Ya karena mungkin sudah tidak sejalan. Ya udahlah. Jadi udah. Tapi kan dulu semakin saya berdiri, semakin saya ingin diakui. Berarti kan validasi itu hadir. Iya. Nah setelah masuk omongan kok ternyata kita nggak butuh validasi itu. Betul, setuju banget. Keren. Dan momen-momen 2 hari ini gitu ya, menggugah satu kesadaran Mas Hendra. Kesadaran bahwa ternyata segala sesuatu itu udah ada dan tersedia. Tinggal bagaimana semua yang udah ada dan tersedia ini, izinkan kamu akui bahwa ini kamu terima sebagai sebuah kemungkinan bahwa kelimpahan, kebahagiaan itu ada di dalam dirimu. Nah, ketika kelimpahan dan kebahagiaan ini belum terasa, nah pakai payung tadi kan, ada yang menghalangi kan istilahnya. Nah, menyambung tadi Mas Hendra bilang, ini ada satu hal yang pada akhirnya tadi tuh Mas aku lihat, ada ibu, 2 anak masih remaja Mas, anak-anaknya diajak. Itu satu pemandangan yang indah sekali gitu. Dimana usia-usia 20-an mereka udah mulai mau terbuka, mengetahui proses perjalanan hidup biar asik gimana sih. Kalau ibu-ibunya lebih ke anak-anakku biar jangan seperti aku gitu. Jadi ibu-ibu yang datang dengan anak-anaknya tadi bilang, Teh Feby aku single parent, Teh Feby dulu aku terluka, aku nggak mau sampah-sampah ini juga terjadi sama anak aku ingin putus rantai loopingan cukup di aku. Dan itu satu wisdom yang luar biasa sekali Mas Hendra, dimana mereka memahami bahwa realita sekarang itu tergantung dari semua memori yang terekam di masa lalu, dan cukup sekarang aja dengan kesadaran yang sekarang, masa depan berikutnya kita buat realita yang lebih indah, lebih baru dengan asumsi yang membahagiakan. Itulah bootcamp. Rencananya kapan sih Mas bootcampnya? Mei. Bulan Mei. Rencananya bulan Mei 2026 setelah Lebaran ya berarti ya. Kita offline-nya di sini lagi. Di sini lagi ya, di Jakarta ya. Ya, betul. Oh ya, kalau teman-teman yang ingin merasakan sensasi kelasnya langsung,
seperti yang kakak-kakak rasakan ketemu kita langsung gitu ya di dalam materi. Tadi juga Dokter Wayan Mustika bilang kalau seandainya rilis atau Quantum Jam sendiri kan getarannya sendiri tuh. Tapi kalau dalam kelas lebih dari 50 orang, 100 orang itu getarannya itu luar biasa ya kerasanya. Hartini sendiri pada saat cerita hidupmu penuh warna, akhirnya kamu belajar kelas Abundant Revolution, ada sadar nafas syukur, ada tahu siapa dirimu, ada mengetahui juga cara, oh ternyata orang-orang yang aku benci harus aku sending love. Mulai kamu belajar sending love sama papa kan waktu itu, Iya. ayah kamu. Itu apa yang kamu dapat dari kelas Abundant Revolution? Ya, sebenarnya kita tuh sending love nggak harus ke orang aja ya Teh ya. Betul. Terutama saya kan dari pertanian ya. Saya tuh sending love semua pertanian saya, tanam-tanaman saya untuk mereka berbuah lebih banyak agar saya bisa mensejahterakan semuanya. Masya Karena saya tuh Allah. di sini sebagai jembatan gitu. Jadi awalnya gimana ya? Saya kan karena sesama manusia kita pasti punya bagasi emosi. Ya minimalnya ada di rumah ada kucing-kucing. Kamu yang baik ya. Aku tuh sibuk. Jadi jangan nakal. Nanti kalau dia pulang dia nyambut kita. Kucingnya ngerti nih di sending love. Jadi sesimpel itu ya. Kalau terkadang kita kan kalau nggak ketemu orangnya bagasi emosinya tetap menyalahkan. Begitu sending love tuh yang kayak crab tadi Teteh tuh. Iya. Jadi Metode craft. metode Ya. crab tuh tadi udahlah nggak usah sending love sama orang kayak gitu. Pasti ada untuk iya. melemahkannya tuh. Mm-mm. Nah ternyata untuk menghilangkan hal-hal seperti itu dimulai dari hal kecil dulu. Hal-hal yang membuat kita senang dulu. Ya kalau posisi kita udah senang mau apa sih? Juga dapat ya. Udah intinya kan dari hal terkecil aja. Udah jangan yang manifest yang banyak Yang susah-susah ya istilahnya. Kadang kan orang-orang datang ke sini kalian kayak magic tring besok dapat 500 juta nggak bisa. Karena bagasi emosinya aja masih datang terus apalagi yang kayak udah looping tuh Teh. Udah looping, udah ke-trigger, udah jadi daily rutinnya udah nggak dilaksanain juga. Pasti itu balik lagi ke nol. Kan tadi Iya. juga ada yang testimoni. Kenapa katanya saya selalu nggak bisa karena selalu nanti. Kan ternyata kalau kita menunda juga nggak akan bisa terbuka tetap. Iya. Nah, hal yang paling penting itu adalah identitas baru, ya. Kamu memahami prakteknya kayak identitas baru tuh aplikasinya gimana artinya? Kalau aku sih mikirnya gini, jadi pakai ilmu cahaya, aku tuh udah kayak bintang di atas, udah nggak perlu siapa-siapa. Hinarin semua Sendiri orang, aja sendiri aman aja gitu ya. Jadi kalau mikirin ini, mikirin itu, udah bangun tidur tuh mikirin kayak astronot terbang, itu bintang saya di sana. Nggak perlu tempat, nggak Iya. perlu diakui sama Nggak siapa-siapa. perlu dipuji juga Bintang gitu. nggak perlu tempat kan, nggak minta tempat, tapi semua orang melihat. Keren. Terus pada akhirnya kalian saling memahami satu sama lain, inti poinnya ada di mana? Nih jadi akur nih, tadinya kan berantem-berantem. Ya. Ada kesadaran apa yang menyatukan? Akhirnya. Ternyata setelah kita masuk Haji Roso tuh ternyata gampang ya semuanya. Karena pada intinya kita menolak Teh. Awalnya menolak, dari menolak untuk memaafkan. Ketika udah memaafkan ya alhamdulillah sekarang relationship-nya terselesaikan. Masya Allah ya Rabbi. Hartini, jika banyak anak-anak di luar sana seperti kamu merasakan hal yang sama, nggak diterima, sedih, penuh luka, penuh marah sama orang tua, di titik sekarang kalian berdua, boleh nggak nyampein sesuatu? Apa yang harus dilakukan? Udah di titik sekarang ya Teh. Di titik sekarang. Dulu tuh ke orang tua pasti nyalahin, tapi setelah sadar sekarang ternyata orang tua adalah guru terbaik buat kehidupan saya. Masya Allah. Karena jadi saya sadar tanpa mereka mungkin saya tidak akan berada di sini. Dan mungkin orang tua juga kalau bisa memilih, mereka juga nggak ingin jauh dari kita. Karena sebelum saya satu hari berangkat sini, saya nangisnya seharian, ngerasa bahwa sesakit ini jauh dari orang tua. Ternyata mungkin dulu juga orang tua tuh ninggalin saya tuh kayak gitu, Bu Teh. Iya. Dan jadi
sekarang tuh jadi emosi-emosinya udah pada keluar semua. Ya ilah, ternyata cuma pengen nangis diterima kayak gini doang susah. Harus masuk kelas ya. Pokoknya yang nggak masuk kelas deh, dikupas sama Teh Febi. Iya. Pokoknya harus ikut kelas Teh Febi. Masya Allah sayang. Jadi cuma butuh ingin diakui aja ya, ingin diterima. Yang kamu rasain sendiri gimana? Apa pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang pernah punya rasa seperti kamu, ngalamin apa yang terjadi dalam rasa hati kamu? Apa yang kamu mau sampaikan sama mereka sampai di titik sekarang kan kamu udah penuh syukur nih. Buat anak-anak di luar sana, mungkin orang tua, semua orang tua itu sayang kepada anaknya. Cara kita menyampaikan, cara kita untuk meminta kasih sayang, kita belum bisa mengungkapkan, begitu pula orang tua belum bisa menyampaikan secara baik. Mungkin semuanya pada intinya penerimaan saja sih. Di titik ini alhamdulillah setelah sudah menerima semuanya tuh jadi baik. Dan di titik sekarang Hartini juga, aku tadi surprise banget ya, cerita sending love. Kebanyakan orang berpikir sending love itu hanya aku maafkan kamu, aku minta maaf, aku adalah kamu, kamu adalah aku, lalu kirimin cinta. Tapi sending love versi Hartini itu adalah bantu masyarakat untuk perbaiki jembatan. Masya Allah Mas Hendra. Itulah the real sending love sebetulnya. Sebenarnya nggak pengen ya, cuman ya itu perjalanan saya mengantarkan tanpa kita meminta identitas. Identitas itu hadir dengan sendirinya, ya kan? Nggak perlu kita menunjukkan bahwa saya ini. Mereka tuh hadir dengan sendirinya. Kalau kita melakukan dengan jalan yang benar-benar udah nggak pengen validasi teh. Kuncinya memang itu. Banyak berbuat menjadi pemain. Iya, betul. Masya Allah, teman-teman semua, hari ini kita betul-betul apa ya, menyelami satu sisi perjalanan hidup dari seorang kakak beradik yang. Jadi kakaknya yang mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Harusnya tanya ya ke Pak Wayan ya. Kakaknya yang mana? Jadi nggak tahu yang mana lebih dulu, yang lahir tuh nggak tahu karena nggak pernah diceritain ya. Pernah ceritain juga nggak bersengkrama waktu di dalam rahim tuh mau jadi siapa kakaknya. Ya, karena cuma beda menit juga ya Teh ya. Iya, nggak pernah sweetan juga yang mana duluan dan keluar. Siapa yang mau jadi adek? Tapi biasanya yang jadi adik lebih tinggi, mungkin dia kakaknya Kayaknya dia kakaknya ya. pemikirannya lebih bos, kakaknya yang pemikirannya bos. juga lebih dewasa. Makanya disimpannya di tempat yang angkara murka. Tidak memungkinkan kamu untuk siap menerima beban-beban hidup. Iya, jadi mungkin dari Jadi pernah perjalanan. waktu itu cerita gini, Teh Febi tahu nggak? Aku tuh kadang suka marah-marah sama kembarku. Kalau kamu jadi aku, kata dia ke sini. Balik lagi yang ini juga sama. Aku tuh nggak suka di sini. Kalau kamu jadi aku. Jadi ternyata dua tempat yang berbeda ini menceritakan tentang sebuah ruang, Mas Hendra. Ruang kesadaran untuk menerima semua spektrum rasa, sehingga semua spektrum rasa ini membentuk Hartini punya kepekaan yang lebih daripada orang-orang yang lain yang tumbuh dalam keluarga yang utuh. Karena dia diterpa sama premanisme. Harusnya namanya Hartono. Suaminya. Kebetulan suami saya namanya Hartono. Emang dunia tuh kayaknya mendukung banget ya. Sama tuh udah punya kembaran Hartati, nama saya Hartini. Nikahin juga sama Hartono. Teh, aku udah dijemput. Masya Allah. Oke, sayangku, I love you. Tanya teman-teman yang lain, kakaknya itu yang berkerudung karena bijaksana. Dari kelas Mas Hendra juga pernah ada kohen tuh ya. Iya. Kan kebetulan saya tuh ngajar anak-anak ikro. Terus ya jadi dapat pesan ya kamu baca badan kamu, jangan cuma ngajar, cuma baca ke dalam. Oh jangan nanya ke saya sebelum kamu ketemu sama diri kamu katanya. Masya Allah. Ada satu lagi poin. Iya. Setiap kali dia pengen kelas, namanya kita tuh kalau udah ini tuh ada aja rezeki masuk, nggak tahu dari siapa, nggak tahu namanya siapa. Akhirnya dia mau masuk kelas,
Nih ada, nggak tahu dari siapa. Aku Quantum Gem waktu Irwan yang 700.000, aku pengen banget, tapi aku Quantum Gem, dia yang dapat transferan, ya aku yang ikut kelas. Nggak tahu, ini nggak tahu ada namanya, nggak ditanya siapa yang masukin transfer juga nggak tahu. Cuma aku suka Quantum Gem, dia yang di Dot WhatsApp uang. aku. Iya. Sekarang materinya Koirwan tuh di atas rata-rata banget. Yang terakhir ya Mamanda ya, keren Iya. banget ya. Nanti Kemarin- dirimu tak kasih gratis link recordnya. Iya. Ya aja ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Ngaji Roso. Menjadi platform yang sangat luar biasa untuk mempertemukan jiwa-jiwa yang rindu untuk pulang. Luar biasa Mas Hendra, penuh berkah dirimu dan timmu. Terima kasih. Iya, terima Sayang, kasih. terima kasih. Iya. Hidup ini indah. Thank you. I love you. Teman-teman, kita ketemu di Quantum Enlightenment tanggal Iya. 9 Februari. Terus kelas batch 23 tanggal 29 Januari. 29 Januari. Ya. Kalau yang Quantum Enlightenment, Februari. iya Februari. Itu betul, Ya. tanggal 9 Februari Ya, Quantum terima Enlightenment. kasih Teh Febi, Mbak Hartini, dan Terima Mbak kasih.